Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Anggreni, NIM 3518026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rancangan mini research saya tentang materi mata kuliah Keluarga Islam Ideal. Tema yang saya dapatkan yaitu bimbingan konseling Islam, kriteria anak solih solihah menurut Rasulullah. Rumusan masalah yang akan saya pakai, yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak solih solihah. Yang kedua, apa saja ciri-ciri anak soleh solihah dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara bimbingan konseling Islam dengan kriteria anak soleh solihah. Langsung saja, yang pertama ada pengertian anak soleh solihah. Anak merupakan suatu anugerah dan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dididik. Ketika anak lahir, orang tua wajib memberikan pendidikan agama maupun dunia kepada anaknya sejak dini. Hal ini merupakan bekal anak kelak dewasa telah memiliki pegangan hidup dari arahan orang tuanya. Sedangkan kata soleh secara bahasa yang artinya yaitu perbuatan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan menjalankan kewajiban agama. Jadi anak soleh solihah yaitu anak yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan menjalankan kewajiban agama. Selanjutnya, yang kedua ada ciri-ciri anak solih solihah dalam Al-Quran. Ciri-ciri anak solih solihah dalam Al-Quran disebutkan salah satunya pada Quran surat Al-Luqman ayat 13-19. Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak solih solihah yaitu yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, berbaik kepada orang tua walaupun keduanya musyrik. Yang keempat, menjauhi perbuatan yang tidak baik. Yang kelima, mendirikan sholat. Yang keenam, mengajak manusia kepada kebaikan. Yang ketujuh, menjauhi kemungkaran. Yang kedelapan, bersabar menghadapi dugaan dalam kehidupan. Yang kesembilan, tidak bersikap sombong. Yang kesepuluh, tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Yang ke-11, selalu berkata atau bertutur dengan sopan. Yang ke-12, menghormati orang lain. Yang ketiga ada keterkaitan antara bimbingan konseling Islam dengan kriteria anak soleh solihah. Bimbingan dan konseling Islam itu sendiri yaitu suatu pemberian bantuan kepada individu dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi keterkaitan atau hubungan antara bimbingan konseling Islam dengan kriteria anak solih solihah yaitu bimbingan konseling Islam dapat menjadi wadah atau perantara untuk memberikan informasi tentang bagaimana kriteria anak solih solihah. Selanjutnya, temuan penelitian pustaka. Yang pertama, menjadi orang baik atau anak yang solih solihah pada zaman sekarang bukan suatu hal yang mudah. Yang kedua, dalam membentuk anak yang soleh, Islam memberi petunjuk bahwa anak adalah merupakan amanah yang dibebankan kepada masing-masing orang tua yang harus dididik dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, hasil bimbingan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama dan akidah kepada anak sangat ditentukan oleh faktor orang tua dalam memberikan contoh keteladanan, pembiasaan, nasihat kepada anak-anaknya untuk dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Kritik dari saya, karena pada saat ini di mana kita berada di dunia global, maka sedikit jumlah orang yang akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya atau anak yang solih solihah. Yang kedua, masih banyak orang tua yang menyepelekan tentang mendidik anak untuk menjadi anak yang solih solihah. Saran dari saya, untuk dapat menjadi anak solih solihah pada zaman sekarang, maka perlu adanya layanan bimbingan konseling Islam terhadap anak untuk dapat menjadi anak yang solih solihah. Yang kedua, dengan adanya orang tua yang masih menyepelekan tentang mendidik anak untuk menjadi anak yang solih solihah, maka dapat dilakukan layanan bimbingan konseling Islam kepada orang tua agar mengetahui bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang solih solihah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.